Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81. Channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin menceritakan tentang arti dari pusaka-pusaka milik Walang Sungsang menurut penjabaran Syekh Nurjati. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur semuanya diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81. Selamat datang. Dan bagi yang sudah mensubscribe dan selalu mengikuti channel ini, pula secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur semuanya selalu diberikan kemudahan dalam hal mencari rezeki, rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Dan bagi para sedulur yang sudah memberikan channel Saumas 81 berupa super tanknya, saya mengucapkan terima kasih banget. Mugi-mugi segala amal yang diberikan untuk Saumas 81 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi cerita ini para sedulur kelanjutan dari cerita sebelumnya tentang Syekh Nurjati. Kebanyakan dari para keturunan atau anak putu yang sekarang bahwa pusaka Walang Sungsang atau yang sekarang disebut Mbah Kucepon rata-rata itu berbentuk wujud golok cabangnya, bentuknya cabang, batu ampal ya, bentuknya seperti batu ampal yang memang aslinya ada, wallahu alam, wujudnya ada, tetapi dalam sudut pandang Islam yang dijabarkan oleh Syekh Nurjati itu mengandung arti yang sangat dalam, menyangkut tentang perjalanan dari Pangeran Walang Sungsang itu sendiri. Bukan berarti untuk kesaktian bahwa golok cabang bisa mengeluarkan api dan bisa terbang. Memang silokannya seperti itu gambarannya, kesaktian dari pusaka tersebut. Tapi jika dijabarkan dari sudut pandang Islam, itu lebih luas lagi para sedulur. Ini bukan untuk membenturkan mana yang benar, bukan. Tapi kami ingin menjabarkan tentang pusaka-pusaka yang didapat dari perjalanannya Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya Nimas Rara Santang dan istrinya dari Walang Sungsang itu sendiri, yaitu Nyi Indang Gelis. Dalam perjalanannya beliau mendapatkan banyak pusaka dari Bukit Marapi atau Gunung Marapi, yaitu dari Ki Danuarsi, lalu ke golongannya para Sanghyang Naga. Itu banyak sekali beliau mendapatkan pusaka. Nah, disinilah nanti akan dijabarkan arti pusaka itu menurut sudut pandang Islam yang dijabarkan oleh Syekh Nurjati. Dilanjut para sedulur. Setelah ajaran keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap
terus diberikan oleh Syekh Nurjati kepada mereka. Misalnya, pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam taraf yang mendatar. Sebelum ajaran tentang tarekat, hakikat, dan makrifat. Syekh Nurjati adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i, dan menurut beberapa sepuh yang saya jumpai, tarekat Satariyah masuk ke wilayah Cirebon dibawa salah satunya oleh Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi. Dari wejangannya dengan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, istri dan adiknya Nimas Rara Santang mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi. Nama Gunung Jati muncul karena cerita pertemuan Walang Sungsang dengan Syekh Nurjati di Gunung Jati. Di hadapan Syekh Nurjati, Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan juga Nyi Indang Ayu dengan khusyuk menekuni wejangan-wejangan yang diterimanya, yakni tentang 2 kalimat syahadat, sholawat, dan zikir, zakat fitrah, dan munggah haji, puasa ning bulan Ramadan, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran. Kitab fikih dan tasawuf, inilah ajaran yang diterima dari Syekh Nurjati. Sebelum menjadi santri Syekh Nurjati, mereka terlebih dahulu berguru kepada para pendeta Buddha di beberapa tempat, yang berarti mempelajari ilmu-ilmu di luar dari Islam, seperti yang di awal yang saya ceritakan. Baik para sedulur, mari kita saksikan penjabaran berikut doa. Barangkali para sedulur ingin mengamalkan doa yang diberikan oleh Syekh Nurjati kepada Pangeran Walang Sungsang, mangga silakan saksikan dengan sesama. Insya Allah akan ketemu doa-doanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 3 tahun menuntut ilmu, Walang Sungsang diberi nama Somadullah oleh Syekh Nurjati. Pada saat memberikan nama Somadullah, Syekh Nurjati memberikan nasihat berupa reinterpretasi ajaran-ajaran non-Islam dari para guru Pangeran Walang Sungsang sebelumnya. Menurut sudut pandang Islam, hal ini terungkap pada saat Syekh Nurjati memberikan wejangan kepada ketiga orang tersebut, yaitu sebagai berikut. Hai Somadullah, sesungguhnya engkau memperoleh rahmat Islam itu memang sudah kepastian sejak zaman ajali, dan engkau disuruh datang ke Gunung Merapi dan bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsih itu mengandung hikmat yang penting, ialah bahwa engkau akan bertemu dengan alim ulama yang menjadi warisan Anbiya. Dalam pertemuan dengan Sang Hyang Danuwarsih, engkau berhasil menerima pusaka berupa cincin ampal yang kepentingannya adalah untuk mengetahui perkara gaib dan dapat digunakan untuk merawat sesuatu dengan keadaan selamat. Nama ampal itu diambil dari perkataan fa'ati bima anafa'an nasa, artinya usahakanlah apa yang sekiranya membawa manfaat bagi manusia, dan engkau menerima baju kemenyaman yang antara lain kepentingannya adalah engkau disegani dan disayang oleh segenap makhluk. Itu memang betul.
karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya begini: barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesempitan hidupnya dan memberi rejeki dengan tak diduga-duga dan tanpa susah payah. Kalau engkau jangan dibenci orang, pegang teguhlah ayat tersebut untuk pedoman dalam langkah hidupmu, dan engkau menerima lagi baju pengabaran yang antara lain kepentingannya engkau tidak mempunyai rasa takut menghadapi musuh yang sebagaimanapun banyaknya, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, dan berbaktilah kepada Tuhanmu hingga saat ajalmu datang. Sedangkan orang-orang yang berpegang pada ayat tersebut dengan keyakinan yang teguh, ia akan mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi musuh yang bagaimanapun. Lalu engkau menerima pula baju pengasihan yang gunanya agar semua makhluk, baik jin, setan, siluman, apa saja tunduk kepadamu. Itu betul. Jika engkau ingin ditakuti semua makhluk, amalkanlah ayat tersebut. Selain dari Sang Hyang Danuwarsi, engkau mendapat pula beberapa pusaka dari Sang Hyang Naga berupa ajimat ilmu kadewa. Nama itu diambil dari perkataan Dawan Od Dilni, artinya obatnya agama. Dalam hal ini dimaksud bahwa orang yang beragama itu harus berilmu. Ada syair Arab yang berbunyi, barang siapa yang berbuat sesuatu tidak didasarkan ilmu, amal perbuatannya itu tidak akan diterima Allah. Sedikit keterangan bahwa orang yang memegang agama itu sama dengan memegang negara. Apabila ia dapat memegang agama, ia akan dapat memegang negara. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Orang yang dapat memegang negara belum tentu ia dapat memegang agama. Selanjutnya, Syekh Nurjati berkata kepada Samadullah, engkau menerima pula dari Sang Hyang Naga berupa ilmu kapilisan yang diambil dari kata falaisya lil insani nisyanuj zikri, yang artinya tidak patut bagi seorang manusia melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lebih lanjut dari ilmu kapilisan adalah kirang nimang ing batuk ingsun, sari sadane ing lambe ingsun, amanat pengucap ingsun, iku wong sekabeh tua, gede, cilik, pada welas, pada asih kabeh, maning ingsun kelawan berkahe kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa ini hendaknya dibaca dengan tekad yang bulat, turut pada ketika membaca kalimat thayyibah, hendaknya seluruh jiwa raga dihadapkan pada Allah. Dan setelah doa ini selesai dibaca, lalu diucapkan ke dahi. Selain itu, engkau diberi juga ilmu keteguhan, diambil dari perkataan fala insya lil gonisi bakhilun,
Artinya, tidak patut bagi seorang kaya untuk berlaku kikir. Lalu engkau juga diberi golok cabang yang dapat berbicara dan dapat terbang, dapat mengalahkan kekuatan singa, dapat menghancurkan gunung yang gagah perkasa, dan dapat pula mengeringkan air laut yang sedang meluap-luap. Nama golok cabang itu berasal dari perkataan khuliqa li syab'ati asya'a, artinya dijadikan untuk 7 perkara. Maksudnya, jika engkau menghendaki harus menghadapi ketetapan anggota badan yang 7, ialah anggota sujud. Jelasnya, jika engkau ingin mencapai segala sesuatu, hendaklah engkau tunduk sujud kepada Allah. Selanjutnya engkau sampai di Gunung Kumbang dan bertemu dengan Sang Hyang Naga. Kemudian engkau diberikannya macam-macam ajimat, diikuti tutur katanya. Kemudian engkau diberi ajimat ilmu kesakten guna keselamatan, agar tutur katamu dituruti. Kemudian engkau diberikannya lagi ajimat limunan untuk dapat bersembunyi di dalam terang. Artinya, jangan mempunyai perasaan benar sendiri. Kemudian engkau diberi ajimat yang diberi nama Aji Titi Murti, berasal dari kata Pakti Bima Uminta, kerjakanlah olehmu segala perintah yang baik, agar dapat mengusahakan segala sesuatu yang rumit-rumit dan sesuatu yang sukar-sukar menjadi mudah. Kemudian engkau diberi lagi ajimat Aji Dwipa, guna mengetahui dan memahami segala pembicaraan, seperti gunanya teropong itu jika dipakai, maka engkau tidak dapat dilihat manusia lagi. Kemudian engkau menerima pula baju pusaka waring yang dapat digunakan untuk terbang, dan engkau menerima pusaka berupa umbul-umbul waring yang antara lain kepentingannya agar selamat rahayu dari senjata musuh dan dapat melemahkan tenaga-tenaga musuh. Artinya, jika tidak ingin kelihatan segala rahasia dan keburukan oleh orang lain, harus mengikuti ucapan ud'u lillahi ala jami'an nasi bittaqwa, ajaklah semua manusia untuk bertakwa kepada Allah. Baju pusaka waring bertuliskan qalbul khosyi'i mabrurun, artinya hati seseorang yang khusyuk dapat diterima oleh Allah. Umbul-umbul waring memiliki tulisan, hai manusia, carilah harta benda dengan sebaik-baiknya, jangan asal memperoleh saja. Ajimat panjang dan ratu bangau, artinya dalam menyegarkan agama Islam akan dibantu oleh para wali, pendil, petunjuk ke arah yang hak, dan bareng, artinya dalam segala aktivitas harus mengikuti 3 perkara: syariat, tarekat, dan makrifat. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya tentang penjabaran dan juga doa yang mungkin para sedulur ingin mengamalkan. Maka silakan. Syekh Nurjati bukan saja memberikan bekal kehidupan dan hidup sesudah mati pada somadullah,
adik, dan istrinya. Tetapi beliau mampu merubah kepribadian sang anak raja tersebut menjadi seorang pahlawan yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja, tetapi menjadi sosok pribadi pejuang yang soleh dan tangguh. Syekh Nurjati merasa Samadullah, istri beserta adiknya, sudah cukup untuk belajar di Astana Gunung Jati atau di Gunung Jati. Setelah memberikan nasihat, Syekh Nurjati memerintahkan mereka bertiga untuk membabat alas atau membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk penyebaran agama Islam. Inilah cikal bakal nanti akan adanya yang disebut Cirebon. Di situ sudah ada tokoh yang sudah mendiami daerah tersebut, yaitu namanya Ki Pengalang-alang atau yang lebih terkenal dengan Ki Gede Alang-alang. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan juga Allah meridhoi, insya Allah akan kami lanjutkan cerita ini. Bismillah, insya Allah. Itu saja para sedulurku, mudah-mudahan tema yang diberikan pada malam hari ini tentang sejarah ada sesuatu yang bisa dipetik dan diambil, yaitu melalui doa-doa yang diberikan Syekh Nurjati kepada Walang Sungsang. Mangga silakan dipakai, dan juga dari segi keislam, dari sudut pandang Islam, itu akan menjadi suatu tolak ukur yang berbeda tentang pusaka-pusaka yang banyak tersebar dalam sejarah-sejarah yang mungkin para sedulur baca. Inilah sudut pandangnya dari nama-nama golok atau nama-nama pusaka yang diberikan para pendeta-pendeta sebelum Pangeran Walang Sungsang belajar ke Syekh Nurjati. Bagi para sedulur yang sudah subscribe, like, dan ikut berkomentar, kula matur kesuwun sangat, mugi-mugi silaturahmi tetap terjalin. Para sedulur tetap sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dipermudah segala aktivitasnya, dan juga selalu diberikan kebaikan dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada salah dalam hal penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.